Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia, di mana dalam pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan belajar banyak hal, terutama belajar mencintai bahasa Indonesia. Yuk kita simak pembelajaran hari ini dengan seksama dan mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, pada pekan ini kita masih membahas teks deskripsi, di mana pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah belajar apa itu pengertian teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, dan cara untuk mengetahui apakah sebuah teks tersebut teks deskripsi atau bukan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur-struktur yang ada pada teks deskripsi. Baik teman-teman, langsung saja Bapak akan membahas tentang struktur teks deskripsi, di mana struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian. Bagian pertama identifikasi, bagian kedua deskripsi bagian, dan bagian ketiga ada simpulan atau kesimpulan. Jadi, jika teman-teman ingin membuat sebuah teks deskripsi, maka minimal teks deskripsi tersebut harus ada 3 paragraf. Yakni di mana paragraf pertama menerangkan tentang identifikasi bagian yang akan dideskripsikan, kedua mendeskripsi bagian-bagian yang akan dideskripsikan, dan ketiga menuliskan kesimpulan paragraf ketiga. Oke, jadi seperti itu. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu bagian identifikasi, apa itu bagian deskripsi bagian, dan apa itu bagian simpulan, maka yang harus kalian pertama ketahui adalah apa itu struktur. Oke, di dalam sebuah teks, entah itu teks deskripsi, narasi, ataupun teks-teks lainnya, maka itu pasti ada yang namanya struktur dan ada yang namanya unsur. Kalau diibaratkan makhluk hidup, struktur itu merupakan jasad dan unsur merupakan ruh dari sebuah teks. Oke, teman-teman semuanya, pada bagian ini kita akan membahas apa itu struktur dalam sebuah teks. Struktur dalam sebuah teks merupakan kerangka atau susunan pembentuk sebuah teks, entah itu teks deskripsi maupun teks-teks lainnya. Contoh, struktur sebuah teks deskripsi adalah A, B, C. Maka susunan teks tersebut, paragraf pertamanya adalah A, paragraf keduanya B, dan paragraf ketiga C. Oke, jadi sekali lagi, struktur merupakan kerangka atau susunan sebuah teks. Jadi, kalau sebuah teks strukturnya itu A, B, C, maka susunannya pun paragraf pertama A, paragraf kedua B, dan paragraf ketiga C. Adapun dalam teks deskripsi, susunannya ada 3 bagian. Bagian pertama ada identifikasi, bagian kedua ada deskripsi bagian, dan bagian ketiga ada simpulan. Oke, dari keterangan yang disampaikan tadi bisa ditarik kesimpulan. Jika struktur sebuah teks ada 3 bagian, maka jumlah paragraf yang harus ada dalam teks tersebut juga harus minimal ada 3 paragraf. Karena strukturnya ada 3, maka jumlah paragrafnya pun harus ada 3. Karena paragraf pertama itu pasti bagian identifikasi, paragraf kedua bagian deskripsi bagian, dan paragraf ketiga bagian simpulan.
Baik teman-teman, sekarang Bapak akan coba menjelaskan satu persatu pengertian dari struktur teks deskripsi. Mulai dari pengertian apa itu identifikasi, apa itu deskripsi bagian, apa itu simpulan. Teman-teman bisa mulai mempersiapkan buku tulisnya dari sekarang. Bapak akan coba mulai menjelaskan dari apa itu bagian identifikasi. Bagian identifikasi ini berarti ada pada awal paragraf, di mana pada bagian ini menjelaskan secara umum objek yang akan dibahas. Contoh seperti nama benda yang akan dideskripsikan, lokasi atau letak benda tersebut, dan ciri-ciri umum yang dimiliki oleh benda yang akan dideskripsikan. Sekali lagi, bagian identifikasi ini adalah bagian yang menjelaskan secara umum objek yang akan dibahas. Ya, pada bagian ini disebutkan nama objek yang akan dibahas apa namanya, lokasi atau letak objeknya ada di mana, terus ciri-ciri umum yang dimiliki oleh objek yang akan dibahas itu seperti apa. Sebuah benda itu memiliki ciri umum dan ciri khusus. Oke, contoh seperti kita contohkan manusia saja. Manusia secara umum itu dibedakan menjadi dua. Ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki dan perempuan ini merupakan ciri umum dari manusia. Sedangkan ciri khususnya banyak. Mulai dari laki-laki, misalkan dari bentuk mata, ada yang bulat, ada yang lonjong dan sebagainya. Dari hidung juga ada yang mancung, ada yang pesek, dari kulit ada putih, ada sawo matang, ada hitam, dan sebagainya. Itu ciri khusus, sedangkan ciri umumnya adalah laki-laki dan perempuan. Pun dengan benda yang lainnya juga sama. Nah, pada bagian identifikasi hanya menjelaskan ciri umumnya saja. Oke, itu pengertian dari bagian identifikasi. Struktur selanjutnya pada teks deskripsi yaitu ada deskripsi bagian, di mana deskripsi bagian ini merupakan bagian yang isinya menjelaskan secara detail atau rinci objek yang sedang dideskripsikan. Sekali lagi, pada bagian deskripsi bagian ini merupakan bagian yang isinya menjelaskan secara detail atau rinci objek yang sedang dideskripsikan. Pada bagian ini biasanya dijelaskan pula ciri khusus yang hanya dimiliki oleh objek yang sedang dibahas. Nah, pada bagian deskripsi bagian ini mulai merinci hal-hal secara detail objek yang sedang dibahas. Kalau pada bagian identifikasi dia hanya menjelaskan secara umum. Nah, pada bagian deskripsi bagian ini dia sudah menjelaskan secara detail. Mulai dari bentuknya, mulai dari ukurannya, misalkan mulai dari jenis bahan yang dipakai, misalkan seperti itu. Kalau binatang mulai dari bentuk ekornya, mulai dari warna bulunya, atau ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki oleh kucing tersebut, misalkan matanya yang berwarna biru. Nah, itu ada pada deskripsi bagian. Jadi sudah merinci hal-hal khusus yang hanya dimiliki oleh objek yang sedang dibahas. Itu pengertian dari deskripsi bagian. Selanjutnya, struktur selanjutnya yang ada pada teks deskripsi yaitu simpulan, di mana simpulan ini adalah bagian yang isinya menjelaskan kesan yang disampaikan penulis mengenai objek yang dideskripsikan. Ini biasanya ada di paragraf terakhir yang isinya si penulis menyimpulkan benda itu indah atau tidak. Ya, kalau misalkan kucing, kucingnya lucu atau tidak, maka dijelaskan pada bagian kesimpulan ini. Oke, jadi sekali lagi bagian struktur kesimpulan ini adalah bagian yang isinya menjelaskan kesan yang disampaikan penulis mengenai objek yang dideskripsikan.
teman-teman. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan sekitar materi yang Bapak sampaikan, maka teman-teman boleh japri ke nomor WhatsApp seperti biasa yang sudah di-share sebelumnya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan sebuah pesan untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, jika keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk terus berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Bapak tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.